untuk panjenengan Mas Muntaha kali Mas Erianto. Manekung panjenengan sudah selesai belajar pendalaman tentang ilmu-ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan lainnya, walaupun belum seluruhnya, tapi sudah saya anggap itu lebih dari cukup. Karena selebihnya yang benar adalah ilmu-ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan hasil karya sendiri. Nah, untuk mendapatkan ilmu-ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan sendiri, berarti panjenengan harus praktek langsung di lapangan. Jadi mulai hari ini, karena sudah saya anggap lebih dari cukup, maka dengan kesadaran cinta kasih sayang, saya beri izin untuk pulang kapanpun panjenengan mau. Saya ulang, dengan kesadaran cinta kasih sayang, hari ini panjenengan saya izinkan untuk pulang kapanpun panjenengan mau, untuk membawa kesempurnaan abadi hasil manekung panjenengan ke tengah-tengah keluarga, yang kemudian untuk ditebar kesadaran cinta kasih sayang dari kesempurnaan abadi itu kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, tanpa ego, pamrih, arogan. Bagaimana mungkin saya bisa menebar kesadaran cinta kasih sayang hasil dari manekung saya jika tanpa ego, pamrih, arogan, sedangkan saya adalah manusia. Kita dicipta bukan dari ego, pamrih, arogan. Kita juga didesain bukan untuk berego, berpamrih dan berarogan. Artinya bisa, dan caranya sangat sederhana. Seperti apa caranya? Caranya untuk menebar kesadaran cinta kasih sayang, Romo tidak perlu panjenengan siar keliling kesana kesini. Tidak perlu. Karena apa? Karena orang awam yang dipilih oleh Romo itu tidak butuh penjelasan apapun terkait wahyu pancagaib. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo itu tidak akan percaya diberi penjelasan model apapun terkait wahyu pancagaib. Jadi prakteknya cukup diam. Lakukan saja kekudangannya Romo semampu panjenengan. Dengan begitu dunia akan memandang panjenengan. Dunia akan menilai panjenengan. Dunia bahkan akan
iso oleh panjenengan. Karena perubahan-perubahan yang dulu ada pada diri panjenengan sudah lebih baik dari yang ada sekarang pada diri panjenengan. Selebihnya, lakukan patrap samadhi micil soan sebelum tidur malam. Semakin sering, semakin panjenengan tercerahkan. Sedangkan sesudah tidur malamnya, ketika bangun di pagi hari, lakukan patrap samadhi micil toto lenggah. Jika sewaktu-waktu yang namanya manusia, sekalipun apapun alasannya, tidak menutup kemungkinan kita akan kepergok luput. Selain luput, Putra Rama tidaklah mungkin. Putra Rama hanya ada kemungkinan luput. Selain luput tidak mungkin. Jika sampai luput itu terjadi, jangan buang-buang waktu. Segera lakukan patrap samadhi micil sampurno dari awal sampai akhir. Dan di antara keduanya, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan pikiran panjenengan, kebersihan hati panjenengan, dan kebersihan syahwat panjenengan yang telah mendapat stempel suci dari Romo, agar tidak ternoda lagi. Tidak peduli apakah dia seorang putra Romo atau bukan putra Romo, pasti itu bisa saya pastikan akan menghadapi godaan di dalam proses perjalanan laku suci menuju abadi. Beda dengan ketika kita masih dalam proses laku murni menuju suci. Di dalam proses laku murni menuju suci itu tidak ada godaan. Yang ada hanya anak tangga yang harus kita pijak agar bisa sampai kepada titik suci. Namun di dalam laku suci menuju abadi, godaan itu menjadi ada. Dan dari sekian banyak godaan, hanya ada satu godaan yang memungkinkan putra bisa lupa alias tergoda. Saya ulang, dari sekian banyak godaan-godaan yang nantinya kemungkinan besarnya ada di depan panjenengan, itu hanya ada satu godaan yang memungkinkan panjenengan bisa tergoda. Untuk panjenengan sebagai sejatine satrio, godaan itu adalah tentang wanita. Sedangkan kebalikannya, untuk para wanita sejati, godaannya adalah lelaki.
fase ini, laku suci menuju abadi panjenengan akan teruji ketika ada seorang kadang memohon tolong untuk dilungguhkan asmonya. Nah, di bagian ini yang memungkinkan seorang putra lupa atau luput, karena prosesnya sangat amat halus. Di luar kejadian nglungguhake asma itu jelas kemungkinan, sehingganya kemungkinan untuk lupa itu sangat tipis. Oke. Jadi berhati-hatilah. Ini terlepas dari seorang putra romo atau bukan putra romo. Ketika dia bergerak dan bergerik menuju Tuhan, pasti akan menghadapi godaan. Dan di antara sekian banyak godaan yang memungkinkan seorang putra romo luput adalah soal wanita. Dan soal wanita ini sering terjadi dan sudah terjadi sejak zaman leluhur kita hingga sekarang. Dan risiko dari tergodanya sudah terlalu banyak kita saksikan, entah itu secara langsung ataupun melalui media. Seperti raja-raja terdahulu, penguasa-penguasa terdahulu, orang-orang hebat terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu, hingga sampai sekarang tidak sedikit yang hancur, tumbang hanya karena urusan wanita. Sebab itu saya sebut cukup membahayakan. Namun jika ada upaya menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwat di dalam laku suci menuju abadi ini, saya yakin semua putra romo mampu menghadapi perkara yang satu ini. Pesan saya hanya terkait ketika proses nglungguhake asmo sejati terjadi. Ketika hal itu sampai terjadi, jika terbesit di pikiran atau hati panjenengan sesuatu hal yang tidak terkait dengan wahyu pancagaib, sebaiknya panjenengan mundur atau menunda waktu. Selain tentang proses nglungguhake asma, soal godaan wanita terlalu kecil. Artinya saya bisa meyakinkan seorang putra romo pasti bisa mampu. Tapi di dalam proses nglungguhake asma itu sangat halus. Bisa saya ibaratkan seseorang yang sedang memanjat pohon. Seorang awam semakin tinggi memanjat pohon, semakin kencang angin yang akan meniupnya. Itu orang awam. Kalau filosofi itu diberlakukan untuk seorang putra romo, terlalu mudah. Artinya semakin tinggi putra romo itu menaiki sebuah pohon atau memanjat pohon, semakin kencang angin yang akan meniupnya. Karena seorang putra romo hampir setiap detiknya mengolah rasa kesadaran sudah
pasti memiliki kehati-hatian karena mengetahui ada tiupan angin yang kencang. Sehingganya seorang putra Rama bisa berhati-hati. Dan kemungkinan untuk jatuh sangatlah tipis. Tapi di dalam proses nglungguhake asma, filosofinya tidak seperti itu. Filosofi untuk seorang putra Rama yang membantu putra Rama lainnya tentang palenggahan asma seperti ini. Semakin putra Rama itu memanjat, semakin tinggi putra Rama itu memanjat sebuah pohon, maka semakin sepoi-sepoi angin yang akan meniupnya, sehingganya memungkinkan seorang putra Rama itu terlena, bahkan bisa tertidur. Artinya akan jatuh ketika dia tertidur di situ. Jadi kalau filosofi awamnya, semakin tinggi memanjat pohon, semakin kencang angin yang akan menerpanya. Tapi filosofi bagi seorang putra Rama, semakin tinggi memanjat pohon, semakin sepoi-sepoi angin yang akan meniupnya. Hal ini hanya dapat dihadapi dengan kebersihan pikiran, hati, dan syahwat. Selain tentang itu, saya tidak perlu berpesan. Satu, karena panjenengan sudah sampai di titik suci. Dua, karena panjenengan sedang laku suci menuju abadi. Artinya, Roh Kudus atau Roh Suci atau guru sejati panjenengan atau hidup panjenengan sudah pasti akan menuntun panjenengan, akan menggendong panjenengan, akan bertanggung jawab tentang panjenengan dalam hal apapun. Namun sekali lagi saya ulang, ketika proses nglungguhake asma ini terjadi, Roh Suci atau Roh Kudus atau guru sejati atau hidup atau asma sejati panjenengan itu sedang bercumbu dengan Maha Suci. Artinya dia tidak tahu menau tentang panjenengan. Di sini letak titik rawannya. Artinya kita harus benar-benar dewasa di dalam laku suci menuju abadi ketika proses nglungguhake asma itu terjadi. Karena di saat proses nglungguhake asma itu terjadi, hidup kita sudah tidak peduli dengan diri kita, sebab dia sedang bercumbu dengan Maha Suci, sebab dia sedang manunggal dengan Maha Suci. Kalau sampai sifat dan sikap kita tidak setara dengan kesucian mereka berdua, kita pasti akan kecipratan bara api. Bukan kecipratan lumpur, bukan kecipratan air, tapi kecipratan bara api. Dan itu pasti akan melukai. Dan jika sudah luka, tentu sakit rasanya. Selebihnya, saya yakin panjenengan pasti bisa. Dalam menghadapi apapun, tidak perlu berpikir, tidak perlu berhati. Maksudnya, ndak usah mikir apa-apa, ndak usah membatin apa-apa. Saya ulang,
usah membatin macem-macem. Cukup nikmati saja rasanya apa yang panjenengan hadapi ketika itu dengan kesadaran. Di situ hidup panjenengan akan menuntun. Ingat, di dalam menghadapi apapun, jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati, tapi gunakanlah kesadaran panjenengan untuk menikmati rasanya apa yang panjenengan hadapi pada saat itu. Di situ akan ada mood, di situ akan ada nyut. Nyut atau mood itulah hidup panjenengan jumeneng menghadapi apapun yang panjenengan hadapi. Kembali ke titik awal, bawalah kesempurnaan abadi hasil manekung panjenengan ke tengah-tengah keluarga panjenengan, karena sesungguhnya secara kasat mata merekalah yang panjenengan korbankan. Jadi mereka punya hak sebagai penerima pertama kesempurnaan abadi panjenengan. Untuk menurunkan kesempurnaan abadi hasil manekung panjenengan, tidak perlu panjenengan bercerita, berkata-kata, menyampaikan tentang apapun yang terjadi selama manekung. Tidak perlu. Cukup jalani hidup di dalam kehidupan sewajar mungkin. Setidaknya 41 hari. Dan jika sudah mencapai hitungan waktu 41 hari, panjenengan buang air kecil di rumah sendiri, buang air besar di rumah sendiri, buang keringat, buang iler di rumahnya sendiri, maka seluruh yang ada di rumah panjenengan akan ikut sempurna lagi abadi. Tapi bukan berarti berdiam diri jublek seperti patung di rumah, karena panjenengan ada tugas untuk menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo. Tetap bermasyarakat seperti pada umumnya, seperti biasanya. Namun di dalam bermasyarakat, gunakan sifat dan sikap sebagai kekudangannya Romo. Tidak perlu bercerita, apalagi bercerita banyak terkait wahyu pancagaib, karena orang awam yang dipilih oleh Romo itu tidak butuh penjelasan apapun tentang wahyu pancagaib. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo tidak akan percaya diberi penjelasan apapun tentang wahyu pancagaib. Jadi tidak perlu berkata apa-apa, cukup diam. Prakteklah di TKP menggunakan sifat dan sikapnya kekudangannya Romo, dan dunia akan menilai panjenengan. Dunia akan memandang panjenengan dan Romo akan membayar mahal panjenengan.
bisa berpesan apapun buat panjenengan, kecuali pulanglah untuk menjadi mata air hidup, sumber hidup di wilayah panjenengan sendiri, yang bisa menghidupi, yang bisa memberikan kehidupan kepada apapun yang butuh penghidupan. Ingat, ini bukan dagangan, ini bukan bisnis. Seperti apa yang panjenengan dapatkan dari saya, begitu juga ketika panjenengan menebar kepada yang lainnya. Selamat, rahayu, berkah, sukses bagi panjenengan. Dan jangan pernah lupakan Gubuk Jenggolo Manik. Jika sewaktu-waktu rindu, datanglah. Tambahan, masih ingat kan bahwa setelah menekung palungguh panutupnya sudah robah, mijil soalnya juga sudah robah. Oke, siap dan terima kasih.